Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Liza dari TRI 2C akan melakukan hands-on tentang Object Oriented Programming. Ini mana di sini saya sudah melakukan instruksi yang ada di praktikum ini. Lalu di sini di perintah ketiga kita diminta untuk melakukan hands-on dan menjelaskan program ini project. Di sini diberikan penjelasan tentang menunjukkan program, contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Ini. Nah, sini kita buat dulu itu contoh sederhana OP dan atau interaktif. Di sini kita akan membuat parents. Sebenarnya sudah belum tadi ya? Sudah. Di sini kita akan membuat parent class. Di sini classnya hewan. Lalu akan buat dev ini lalu di sini self itu nama di sini self di sini self nama. Di sini untuk memasukkan nama, lalu kita enter, lalu di sini kita akan dev suara self lalu di sini akan kita buat print self nama. Sini kita mengeluarkan suara. Terus di sini kita membuat chills. Kita sudah buat parents tuh. Di sini kita akan buat chill class. Lalu di sini ada class kucing. Ini kita hewannya yaitu kucing. Sini kucing sebagai hewan. Lalu kita buat dev suara
Sini suara self. Sini terus kita print lagi self, kayak kita mengeluarkan suara apa gitu. Si itu tadi print self, print self titik nama. Ini sini bunyinya kucing itu gimana, meow. Nah sudah. Lalu di sini kita ini child class 1. Lalu di sini kita buat lagi child class 2. Nah, di sini itu ada class anjing. Di sini anjing terus kayak hewan. Lalu def lalu suara self, mana nggak bisa ditekan. Def habis itu kita apa ya, sama kayak ini dia. Kita print self. Ntar dia bunyinya kayak go. Nah di sini kita setelah itu kita buat main program interaktif. Lalu ada def line. Terus kita di sini menggunakan will true. Di sini ini untuk menampilkan hewannya, kayak nanti kita tuh bisa misal kucing, anjing gitu, dia akan munculkan outputnya kayak suaranya gitu. Kayak kalau kita pilih kucing gitu, dia keluar outputnya meow gitu. Kita print lalu hewan, kita menu hewan. Print
print di sini 1 itu kucing, di sini kucing, dan print 2 anjing. Ini belum ada ya guys. Nah, sudah. Nah, di sini karena kita hanya memasukkan kucing dan anjing, berarti ketiga ini kita keluar. Di sini ada menu keluar. Karena kan kita buat 2 gel kelas, anjing, kucing, dan anjing. Lalu di sini kita ada sini ada pilihan input. Sini kita pilih menu, lalu ada if, sini ada if, pilihan satu, lalu di sini ada nama, di sini ada nama, lalu input, lalu nama, kucing. Apa sih ini? Nama kucing. Terus di sini nama, sini hewan. Hewan itu kucing. Kucing itu di sini nama. Udah benar belum sih ya titik. Terus kita buat fungsi di sini alif, pilihan nama. Di sini kita masukkan input, di sini kita masukkan namanya input
lalu kita masukin ini nama lalu di sini ada hewan. Sini hewan adalah di sini sama. Jika pilih satu dia akan pilih kucing, jika pilih kucing dia akan miau, jika pilih dua yang keluar anjing dia akan suaranya akan gok-gok gitu. Terus di sini kan untuk elif pilihan sini 3 dia akan mengeluarkan output print program akan kayak selesai itu, print program selesai. Sini ada break, lalu ada else, lalu di sini print pilihan tidak valid. Ini tidak valid ini karena kayak kalau kita kan adanya ini menunya anjing sama kucing, kalau kita milih yang lain itu dia masuknya ke else, tidak valid. Lalu kita ke if name
ini tinggal kita simpan ke sini. Contoh ini kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita masukkan contoh. Coba kita running. Apa ya ini? Contoh. Benar aturan. Kemana ini? Apa nih salahnya? Spesies ini after if. Apa ya ini? Expected and entered block after setelah if. Ini enggak sih?
apa ya ini? Kok tidak bisa? If terus main, oh harus gini ya, mungkin gitu. Terus masih ini harusnya sudah benar. Kan di sini if terus kok nggak pakai spasi, jadinya nggak itu dong. Harus gini. Coba kita kontrol S. Bisa. Ini kita hapus dulu. Sini kita belum tambahkan main. Ctrl S. Contoh titik B. Oke. Nah, muncul guys. Nah, di sini kita simpan udah. Kita coba satu. Nah, nama kucing misalnya siapa ya? Manis. Si Manis. Kita udah keluar menu hewan nih, kita pilih nomor 1. Nama kucing kita masukkan si Manis. Nah, lalu kita masukkan buah anjing, namanya jelek. Nah, kok gitu ya? Kok gini? Oh, sorry, ini nama. Terus ulang 1, kita masukkan email, namanya Manis. Lalu kedua si Gebul. Nah, gitu. Ada salah tadi. Lalu ini tidak. Nah, di sini program selesai. Oke. Itu saja untuk program ini dan ini kan dari tes interaktif
Jadi di sini parent kelasnya tuh ini kucing dan anjing. Parent kelas 1, child kelas tuh bukan interaktifnya, sedangkan parent kelasnya tuh kayak gimana sih ya, hewan itu parent kelas, kalau kucing itu sama anjing adalah child kelas tuh. Terus jadi child kelas ini dinamai ini interaktif. Kita menggunakan metode suara dan di sini menggunakan while, yang ketika kita menjalankan terminal kita ini satu itu kucing, 2 gitu, lalu keluar outputnya gitu. Lalu selanjutnya lanjutkan dan jelaskan bagaimana parent class dan child class. Jadi dari sini child class dan parent class. Jadi parent class sensor node di sini mana ya? Di sini kita akan menunjukkan gimana ya? Jadi tuh ini sih akan menunjukkan saya akan menjelaskan bagian not di sini menggunakan konsep kan inheritance interaktif. Nah, di sini kayak pewarisan gitu. Jadi di sensor node ini adalah parent class atau kelas induk. Kelas ini menyimpan atribut dasar kayak yang dimiliki semua sensor, yaitu node ID dan status. Nah, di sini ada temperature node dan humidity. Nah, di sini nih adalah child class atau kayak keturunan dari keduanya ini mewarisi sifat dari sensor node. Lalu saya menggunakan metode feeding pada fungsi red data. Artinya meskipun namanya sama, fungsi red data ini di sensor suhu akan menghasilkan data suhu, sedangkan di sensor kelembapan akan menghasilkan sensor kelembapan. Ya, di sini nih jika di sini akan baca suhu, jika di sini kelembapan. Lalu di sini ada manager. Di sini kedua saya akan membuat kelas namanya ini environment manager. Ini mana berfungsi sebagai pengelola mengolah seluruh objek sensor. Kayak kelas ini memiliki 2 atribut penting berupa list sensor untuk menyimpan objek sensor dan logs. Nah, di sini kayak untuk menyimpan riwayat bacaan gitu, pembacaan. Di sini ada add node. Nah, di sini ada add node. Ini fungsinya akan melakukan literasi atau perulangan ke seluruh sensor dalam list. Di sini saya juga merupakan di sini menerapkan
exception hiding, yaitu try-expect. Lalu untuk menangani kegagalan pembacaan sensor tanpa menghentikan, kayak gimana ya? EndNote ini berfungsi untuk meregistrasi sensor baru ke dalam. Tadi yang saya baca read L ini. Add-nya belum. Add ini kayak menambahkan sensor ke dalam daftar kelolaan. Lalu ini membaca data kayak fungsinya melakukan literasi dan berulangan ke seluruh sensor dalam list. Di sana saya juga menggunakan try-expect. Apa kode sebelumnya ya? Sepertinya kode sebelumnya. Lalu ada show. Di sini berfungsi untuk menampilkan riwayat pembacaan sensor yang sudah tersimpan di memori. Lalu di main ini, di sini ada sensor. Di sini ada fungsi main. Di sini sebagai pusatnya kendali antarmuka. Lalu program ini menggunakan while true ini nih. While true yang artinya nih program ini akan terus berjalan dalam looping sampai pengguna memilih menu keluar. Kayak dia akan terus melooping sampai kita tuh memilih nomor 5 nih buat keluar gitu. Lalu di dalam menu ini input dari pengguna akan menentukan aksi mana yang dipanggil dari objek manager. Lalu ada if name ini. Lalu main diakhiri digunakan untuk memastikan bahwa seluruh logika program ini hanya akan berjalan jika file ini dieksekusi secara langsung sebagai script utama. Langsung saya akan coba jalankan. Di sini itu 25 20 di sini kita dua bisa lihat 6. Nah, di sini kita masukkan lagi, pilih menu, kita membuka sensor satu lihat tetap mungkin. Lalu 3 nih terbaca aktif kita baca lagi 2 mungkin 1 4 kita masukkan 2 coba kita lihat. Lalu kita ini akan yang tidak valid. Dia try-expect-nya di sini tidak valid. Kita keluar. Program selesai. Sudah. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang ini nih. Sebutkan apa ya? Sebutkan tantangan
menggabungkan kelas itu sangat sulit ketika menghubungkan parent class, lalu child class, dan controller class. Itu di sini tadi. Karena setiap ini punya tugas masing-masing. Kesulitannya tuh error dari sensor simulasi gagal. Ada error yang buat errornya itu buat simulasi dari metode. Error di bagian mana sih? Ini nih. Data ini nih. Kalau error tidak merespon, solusinya menggunakan TreeXpect controller supaya program itu tetap jalan walaupun terjadi error gitu seperti tadi pilot, tapi programnya masih tetap ngejalankan menunya gitu, jadi tetap bisa memilih menu kayak anjing, kucing gitu. Inspection class error. Setelah itu perbedaan hasil data tiap sensor. Kayak setiap sensor tuh perbedaan ini nih. Perbedaan sensor not kayak suhu ini harus diatur. Juga tadi parents itu tuh kayak parent class. Gimana ya? Susah menjelasnya. Sensor not itu parent class, temperatur dan humidity itu parent class nih. Lalu polymorphic ini apa sih? Ini adalah konsep metode yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda, tergantung kelas yang digunakan. Contohnya di red data menghasilkan kemungkinan error. Ke temperatur red data akan menghasilkan sensor suhu. Kalau di humidity ini kelembapan terbaca. Nah, itu di kontrol kelas. Nih, manager. Mana sih tadi? Nih. Environment manager. Fungsinya untuk menyimpan semua sensor kita buat di mode DP, menjalankan semua sensor sekaligus mengatur data. Jadi penghubung antara user dan sistem. Jadi sekian dari saya untuk menjelaskan program yang telah saya buat ini.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.